Kita akan lanjutkan berdialog mengenai penghargaan diterima oleh DKI Jakarta untuk kota dengan inovasi transportasi terbaik di dunia. Sudah bersama kami saat ini pemirsa di segmen ini ada Ketua Fraksi PD Perjuangan, Pak Gembong Warsono, Wakil Direktur ITDP Indonesia, Faila Sufa, dan Pakar Tata Kota Joko Setiawarno. Saya ingin ke Pak Gembong dulu, Pak Gembong. Seperti apa yang disampaikan Pak Anies tadi, oke, baik. Sebelum ke Pak Gembong, mohon maaf ya Pak, saya ingin ke ITDP Indonesia dulu, Mbak Faila. Mbak Faila, mungkin bisa jelaskan lagi. Saya ralat ya, Direktur ITDP ya Mbak Faila ya? Mohon maaf. Baik, Direktur ITDP Indonesia, Mbak Faila Sufa. Mbak Faila, mungkin bisa dijelaskan mengenai penghargaan ini, kenapa judulnya 2021? Jadi sedikit agak rancu begitu. Iya, jadi ini sebenarnya saya terangkan dulu FTA itu sendiri. Jadi ITDP itu sebagai salah satu, saya tekankan lagi, salah satu dari komite FTA itu tadi. Jadi Sustainable Transport Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang telah menunjukkan komitmennya maupun kemauan politik serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan. Jadi penghargaan ini sudah ada sejak 2005 yang lalu. Jadi komite FTA itu sendiri itu terdiri dari para ahli dan organisasi skala internasional yang sudah malang melintang di bidang transportasi. Jadi ada 11 komite, salah satunya ada World Bank, ada Asian Development Bank, kemudian ada WRI dan GIZ. Jadi komite-komite internasional dan juga salah satunya adalah ITDP dari 11 komite itu. Sedangkan mekanisme dalam submission untuk mobilize FTA itu tadi, jadi kota-kota di seluruh dunia itu berhak untuk mendaftar di dalam ajang penghargaan ini. Jadi biasanya dibuka setiap tahunnya, kemudian dibuka dari Februari biasanya 2000, kalau yang tahun ini Februari 2020 sampai bulan Maret 2020. Jadi dikasih 2 bulan oleh panitianya. Jadi ada 2 tahapan dalam submission ini. Yang pertama tahap pendaftaran dan pengisian kegiatan-kegiatan apa yang nanti akan diajukan untuk FTA ini tadi. Jadi kenapa mungkin saya jawab dulu kenapa 2021, karena memang 2020 ini pengumumannya, tapi nanti awardingnya nanti akan diadakan di 2021 di Washington DC, dan nanti kota yang akan menang tadi akan sebagai penyelenggara Mobilize yang nanti semua expert di seluruh dunia akan datang di kota tersebut kalau tidak ada halangan untuk bisa belajar bagaimana inovasi kota tersebut dalam sustainable transport. Makanya kita sebut award Sustainable Transport 2021 karena ajang Mobilize di mana ahli-ahli dari seluruh dunia akan datang ke Jakarta, mudah-mudahan bisa nanti untuk bisa belajar inovasi-inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Jakarta itu sendiri. Baik, Pak Gembong, sejauh ini boleh dikatakan Gubernur DKI Jakarta berhasil membawa DKI Jakarta dalam waktu 15 hingga 18 bulan sebagai kota dengan inovasi dan perkembangan transportasi yang terbaik. Pendapat Anda? Yang pertama, atas nama fraksi PD Perjuangan DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada Pemprov DKI Jakarta yang sudah meraih penghargaan sangat bergengsi. Walaupun, ada catatannya, walaupun ini kan proses panjang. Tidak bisa penghargaan yang diraih hari ini adalah kerja kemarin, kan gitu. Ini proses panjang, kerja keras yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam rangka meletakkan pondasi transportasi publik yang akhirnya hari ini bisa dilakukan inovasi oleh Pak Anies. Jadi Pak Anies ini kan sebetulnya adalah melakukan inovasi atas dasar pondasi yang diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi memang inilah sistem pemerintahan kita berkelanjutan. Ya, tentunya apa yang dikerjakan oleh para pendahulunya, misalkan saya mulai dari Bang Yos saat itu yang begitu gigihnya meletakkan pondasi transportasi publik, yaitu busway, yang saat itu juga luar biasa penolakan warga Jakarta. Alhamdulillah hari ini bisa kita rasakan. Baik. Kemudian Pak Jokowi Baik, Pak Gembong, mohon maaf saya potong dulu. Sudah sekian puluh karena tahun tidak kita harus dilakukan, mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan nanti selepas azan maghrib. Kita dengarkan dulu azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya.
Ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ingin lanjutkan lagi Pak Gembong. Pak Gembong tadi katakan bahwa penghargaan diterima oleh DKI Jakarta saat ini tidak lepas dari fondasi yang sudah dibangun oleh gubernur-gubernur di periode sebelumnya. Artinya Anda mengatakan ini penghargaan yang diterima oleh DKI sekarang adalah tidak relevan begitu dengan kondisi sekarang begitu seperti apa? Bukan tidak relevan, Mas. Tetapi bahwa penghargaan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta hari ini adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Oke. Tadi awal saya katakan Bang Yos dengan busway-nya, Jokowi dengan MRT-nya, kan begitu. Ini kan proses yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, gitu loh maksud saya. Oke. Tapi bahwa pada akhirnya hari ini Pak Anies melakukan inovasi atas basic yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, kan gitu loh Mas. Apa yang mau dilakukan inovasi kalau basicnya tidak ada, kan gitu loh. Jadi ini saya katakan ini adalah penghargaan, ini adalah buah kerja yang dilakukan panjang, bukan hari ini saja, gitu loh Mas, gitu loh. Nah, jadi yang ingin PDIP inginkan ini apa? Artinya Pak Anies memberikan ucapan selamat juga untuk Bang Yos, maksudnya mengucapkan Untuk terima yang kasih juga lainnya. pada Bang Yos dan Pak Jokowi, itu bagaimana? Bukan. Artinya pemerintahan ini kan pemerintahan dijalankan berkelanjutan. Dari pemerintahan terdahulu sampai dengan hari ini. Kalau hari ini pemerintah DKI Jakarta mendapat penghargaan itu atas kerja dari pendahuluan yang hari ini dilakukan inovasi oleh gubernur yang saat ini sedang menjabat, kan begitu loh. Hasilnya adalah hari ini, kalau katakanlah Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 mendapatkan penghargaan tingkat dunia, itu tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Maksud saya seperti itu. Baik. Maka Pak Anies tidak boleh klaim bahwa ini adalah keringat saya sendiri, tidak bisa. Gitu loh maksud saya, Mas. Oke, tapi kalau dari sisi PDI Perjuangan sendiri melihat sejauh ini transportasi DKI Jakarta apa saja yang masih kurang? PR-nya di mana saja? PR yang paling utama adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies adalah PR utamanya adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan terintegrasinya seluruh moda transportasi massal. Itu PR utamanya. Baik. Kemudian yang kedua, terintegrasinya moda transportasi tadi jangan dibatasi dengan waktu. Misalkan ketika bicara Jaklingko, Pemprov DKI Jakarta sampai dengan hari ini masih membatasi waktu 3 jam. Sementara Jakarta ini kemacetannya kan luar biasa. Jangan-jangan berpindah dari transportasi satu ke transportasi yang lain, waktu 3 jamnya sudah habis. Sehingga itulah yang terintegrasinya tidak bisa maksimal. Baik. Maka ke depan yang harus dilakukan oleh Pak Anies dan seluruh perangkat Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan seluruh moda transportasi massal DKI Jakarta terintegrasi. Sehingga ini akan memberikan kemudahan dan memberikan rangsangan kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk berpindah ke moda transportasi publik. Seperti itu, Mbak. Nanti kita juga akan membahas bagaimana sinergitas dan integritas dari transportasi antar moda transportasi ini dengan Pak Joko ya. Nanti usai jeda kabar petang segera kembali.